Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik di rumah? Apa kabar kakak Novi? Baik. Adik-adik udah siap memuji nama Tuhan? Oke, mana jempolnya? Kalau udah siap. Nah, tapi sebelum kita muji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Kita mau siapin hati kita. Kita mulai dalam doa ya. Berdoa dimulai. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sampai dengan saat hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar kami mau menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, semoga apa yang kami keluarkan dari hati kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik yuk kita bangkit berdiri yuk. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Sekali lagi. Tepuk tangan Yesus. Yesus, Yesus, yes. Yuk kita mau katakan Selamat pagi Tuhan. ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Ya sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cintanya. Yesus dalam rumahku, Yesus dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, pasti adik-adik senang kalau Tuhan Yesus ada di dalam rumah adik-adik. Ya pastinya dong. Apalagi Kak Novi, Iya senang dong. sekali. Senang. Nah, biar semangat lagi kita menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Yeay. Semuanya pakai gerakan ya, semangat semuanya. Semangat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Akimu.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya adik-adik kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, silakan duduk. Kita akan menyaksikan panggung boneka. Suatu hari di keluarga Mama Kardi dan Carlos. Carlos, kakak kamu mau antarin mama ke pasar? Carlos di rumah sendiri berani kan? Iya mah, Carlos berani kok sendiri. Kamu kan ada tugas sekolah, tugasnya dikerjain sekarang ya, biar cepat selesai. Iya mah, sekarang Carlos mau ngerjain tugas sekolah. Ya udah, mama berangkat sekarang ya. Baik-baik di rumah ya Carlos. Iya mah, iya kak, hati-hati ya mah, hati-hati kak. Asik banget nih kalau pagi-pagi main. Dah gitu, aku juga sendirian di rumah. Tapi kata mama, aku juga harus ngerjain tugas sekolah. Ah, ntar aja lah, aku ngerjain tugasnya, masih banyak waktu ini. Aku main dulu mama juga nggak tahu. Carlos tidak dengar-dengaran nasihat Mama. Dia malah asik main dan akhirnya dia lupa kalau ada tugas sekolah. Carlos berpikir dengan dia main dan tidak ada orang di rumah, pasti tidak ada yang tahu dan lihat apa yang dia lakukan. Padahal masih ada Tuhan yang bisa melihat apa yang Carlos lakukan. 1 jam kemudian, Mama dan kakak Kardi pulang dari pasar. Dengar pintu gerbang terbuka, Carlos bingung dan sibuk rapiin mainan karena mainannya berantakan. Salam. Shalom. Mama dan kakak sudah sampai rumah. Iya Carlos, maaf ya agak lama sebab banyak barang belanjaan yang harus dibeli. Iya, nggak apa-apa mah. Tugas sekolah kamu udah selesai kan? Bentar lagi selesai mah. Beneran udah mau selesai. Iya, emang udah mau selesai kok. Kenapa kakak nggak percaya? Kakak kan cuma nanya, kenapa kamu marah? Jangan-jangan belum dikerjain ya? Apaan sih datang-datang langsung curiga sama adiknya? Ya bukan kakak curiga, aneh aja gitu. Ditanya baik-baik tapi jawabnya gitu amat. Kakak sih nggak percaya, aku kan udah jawab kalau aku udah mau selesai ngerjain tugasnya. Udah. Kenapa kalian jadi berantem ya? Kakak tuh mah
Ye, kenapa jadi kakak yang disalahin? Ya iyalah, orang kakak nggak percaya sama jawaban aku. Kardi dan Carlos malah berantem dan tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya Mama yang melerai mereka. Kardi, Carlos, udah jangan berantem lagi. Kalau emang Carlos udah ngerjain tugas, ya bicara baik-baik. Kalau Kardi tanya sama adik, ya tanya baik-baik. Nggak perlu curiga sama adiknya. Iya, Iya, Ma. Ma. Maafkan Maafkan kami ya, Ma. Ya udah, sana lanjutkan tugas kalian masing-masing. Mama mau masak. Akhirnya Kardi dan Carlos masuk ke kamar masing-masing dan Mama memasak. 1 jam kemudian Mama selesai memasak dan mereka juga selesai makan bersama. Mah, boleh nggak aku main ke rumah teman? Tugas sekolah udah selesai kan? Udah, Ma. Ya udah, sana kalau mau pergi main. Tapi jangan lama-lama ya, hati-hati di jalan. Iya, Ma, makasih. Mah, aku juga mau ngerjain tugas sekolah di rumah temen. Boleh ya, Mah? Ya, hati-hati ya, Kardi. Oke, Mah. Mama lanjut mengerjakan tugas rumah. Ternyata Kardi di rumah teman tidak mengerjakan tugas sekolah. Tapi main sama temannya. Dia berpikir mamanya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu dan melihat apa yang dilakukan Kardi. Setelah Mama selesai mengerjakan tugas rumah, Mama ambil buku sekolah Carlos dan cek tugas sekolahnya. Mama kaget karena ternyata belum satu pun tugas yang dikerjakan Carlos. Tidak lama kemudian, Carlos pulang ke rumah dan langsung mandi. Selang beberapa waktu, Kardi pulang ke rumah langsung mandi juga. Setelah mereka sudah rapi dan bersih, Mama memanggil mereka. Kardi, Carlos, sini Mama mau bicara sebentar. Iya, Mah. Iya, Mama. Carlos, benar kamu udah selesai ngerjain tugas sekolah? Udah, Mah? Ayo jawab yang jujur. Benar udah selesai? Udah selesai kok, Ma. Ayo jawab jujur. Sebab Mama tadi lihat buku kamu. Belum ada satupun tugas yang kamu kerjain. Tadi pagi kamu ngerjain apa? Carlos minta maaf ya, Ma. Sebenarnya Carlos belum ngerjain tugas sekolah. Carlos tadi pagi asik main, Ma. Mama jangan marah ya. Maafin Carlos ya, Ma. Carlos, kenapa kamu harus berbohong sih sama Mama? Oh ya, Kardi, apa benar kamu ngerjain tugas di rumah teman? Maafin Kardi juga ya, Mah. Sebenarnya Kardi tadi nggak ngerjain tugas, tapi Kardi malah main sama temen-temen. Kardi, kenapa kamu berbohong sama Mama? Kenapa nggak jujur aja? Maafin Kardi ya, Mah. Karena Kardi udah salah bohong sama Mama. Kardi pikir Mama nggak bakal tahu kalau Kardi bohong. Kardi, Carlos, dengerin Mama ya. Kalian bisa berbohong sama Mama, sama teman kalian atau guru sekolah dan di sekolah minggu atau juga orang lain. Dan mungkin kalian pikir orang lain tidak tahu. Tapi ingat ada Tuhan yang melihat apa yang kalian lakukan. Tuhan tahu apa yang kalian lakukan, entah itu yang baik atau yang buruk. Di dalam Amsal 15 ayat 3 firman Tuhan berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jelas sekali firman Tuhan di dalam kitab Amsal. Jadi kita harus hati-hati saat kita melakukan segala sesuatu. Saat kita bicara, saat kita bertindak, karena mata Tuhan ada di segala tempat dan mengawasi kita semua, meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat apa yang kita lakukan. Jelas ya anak-anakku? Iya, Ma. Sangat jelas. Maafkan kami ya, Ma.
kami tidak akan mengulangi lagi. Ya mama maafkan kalian. Minta ampun sama Tuhan ya. Kalian harus jujur sama mama dan sama siapapun juga ya. Kalian harus jadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran sama firman Tuhan. Dan nasihat orang tua, guru-guru dan kakak pembina kalian. Iya Ma, Kardi akan berdoa dan minta ampun sama Tuhan. Juga Kardi janji akan jadi anak yang taat. Carlos juga akan berdoa dan minta ampun sama Tuhan, juga berjanji akan menjadi anak yang taat. Puji Tuhan, kalau kalian berjanji mau jadi anak yang taat, mama sayang kalian, Tuhan juga sayang kalian. Nah adik-adik, akhirnya Kardi dan Carlos mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada mama. Mereka berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka yang tidak baik. Mereka berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Tentunya mama memaafkan kesalahan mereka dan memberikan nasihat kepada mereka bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Adik-adik, pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita keluarga Kardi dan Carlos, adik-adik tidak boleh bohong ya. Ayo kita belajar hidup jujur, sikap dan bicara kita juga harus yang baik. Sebab mata Tuhan melihat apa yang adik-adik lakukan. Yuk adik-adik kita mau nyanyi mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Kita katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, mata Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Shalom adik-adik, kakak akan mengumumkan juara lomba Paskah pada bulan April ini. Untuk pemenang dari kelas kecil, Batita pemenangnya adalah, dan pemenang kelas balita adalah, pemenang kelas semi pratama adalah, selanjutnya pemenang kelas pratama adalah, pemenang kelas madya adalah, dan yang terakhir pemenang kelas praremaja adalah. Untuk nama pemenang yang sudah ditampilkan dapat mengambil hadiah pada hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 setelah ibadah umum. Sekian pengumuman dari Kakak Jenny, sampai jumpa di ibadah online selanjutnya. Adik-adik, ibadah kita telah selesai dan kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah kami saat ini. Kami mau menjadi anak-anak yang taat. Kami mau hidup jujur, berbicara yang baik sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapa, berkati kakak-kakak yang sudah melayani saat ini, berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati juga Papa dan Mama. Biarlah kami semua menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.